sesi wawancara dengan tema yaitu penggunaan sistem transportasi atau lalu lintas secara online bersama Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong yang terhormat, yaitu Bapak Haji Adi Fajar AMD LLAJ SOS SHMH yang telah bersedia meluangkan waktunya pada kegiatan wawancara hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Jumadi SAPMT selaku dosen pengampu mata kuliah komputer yang ada di Setia Untai. Sebelumnya Bapak, perkenalkan nama saya Wahyu Alida, semester 3 jurusan Administrasi Publik dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Untai. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik aja. Alhamdulillah baik. Oke baik Bapak, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa tanggapan Bapak tentang sistem aplikasi transportasi atau lalu lintas secara online yang sedang marak digunakan pada saat ini, khususnya di wilayah Kabupaten Tabalong? Ya. Baik, terima kasih ya atas kepercayaan kepada kami sebagai mungkin narasumber ya dalam rangka untuk membantu pelajaran kuliah hari ini. Jadi intinya sistem online ini adalah, saya kira adalah suatu keniscayaan ya. Jadi mau tidak mau kita memang harus bisa menyesuaikan diri gitu. Nah, terkait dengan tema yang diambil ini, transportasi atau lalu lintas berbasis online ini juga telah kami akomodir dalam pelaksanaan pelayanan transportasi di Kabupaten Tabalong ini. Nah, sistem transportasi di Tabalong ini bisa kita lihat diantaranya adalah adanya ojek online aja ya, yang paling umum diketahui adalah sistem ojol itu, ojek online. Nah, di Tabalong ini ojek online ada beberapa provider sebenarnya sudah menyiapkan, diantaranya mungkin kita sudah tahu ada Grab, kemudian ada juga yang lokal itu apa namanya yang lokal itu Indojek ya, Indojek bukan lokal sih, sifatnya lebih regional, dia se-Kalimantan ini sudah ada, dari Pontianak sudah ada Indojek itu. Nah, tapi untuk yang internasional itu adalah yang Grab itu ya, termasuk juga apa namanya Gojek ya, Gojek juga ada di sini gitu. Nah kemudian dari di perhubungan sendiri, kami juga telah melakukan pelayanan angkutan yang juga menyiapkan aplikasi ya yang mempermudah dari pengguna angkutan itu bisa memilih angkutan. Itu ada namanya aplikasinya Langsat Manis kalau di Tabalong, layanan angkutan masyarakat Tabalong yang murah dan gratis. Itu aplikasinya ada, bisa nanti dilihat di apa namanya Google Play Store ya, di Play Store silahkan bisa. Nah jadi intinya masyarakat kalau mau menggunakan angkutan, dia bisa lihat posisi mobil itu sudah di mana, dia menunggu di mana gitu, sehingga berapa lama dia menunggu dia sudah tahu sebenarnya. Nah, jadi seperti inilah sama mengadopsi yang punyanya angkutan atau ojek online tadi gitu, mempermudah dari pengguna angkutan. Kemudian di sisi lalu lintas juga saat ini kami di Tabalong telah memiliki area traffic control system namanya ATCS, di mana semua simpang-simpang di Tabalong ini yang padat bisa dimonitor oleh kawan-kawan di ruang sisi room namanya, command center room namanya ya. Ada ruang khusus sehingga mereka memantau kalau di situ sudah kelihatan macet, maka dia bisa mengatur lewat ruangan itu supaya kemacetan itu nanti antrian yang panjang bisa dihabiskan gitu ya, warna hijaunya bisa diperpanjang gitu. Nah jadi intinya di Tabalong ini kita dari sisi pemerintah juga tentunya harus bisa menyesuaikan diri untuk bisa ikut dari apa namanya memenuhi kebutuhan pengguna dari lalu lintas dan angkutan itu mas. Kemudian Bapak selanjutnya, apakah ada peluang yang bisa didapatkan dari sistem transportasi secara online bagi masyarakat?
Ya, betul. Jadi memang sistem transportasi online ini adalah sangat memang kebutuhan masyarakat ya, apalagi sekarang pengguna ini kan istilahnya sudah generasi digital kali ya istilahnya gitu di Indonesia. Mereka ini tidak mau susah-susah, tidak mau menunggu angkutan lama gitu ya, tidak mau secara manual. Mereka ininya adalah mau instan, kemudian ya tentunya mereka maunya adalah ada kepastian lah gitu ya, tidak mau yang tidak pasti gitu. Nah, untuk menjembatani itu maka inilah sistemnya adalah online tadi, menjembatani keinginan masyarakat yang generasi Z tadi dengan pelayanan dari perhubungan gitu. Itu Mas. Kemudian Bapak, apakah ada hambatan dari penggunaan sistem aplikasi transportasi secara online? Ya, namanya sistem ya, sistem yang kita tergantungan juga dengan alat, ya tentu ada nanti kendala-kendala yang kita temui gitu. Ya salah satunya kalau di air traffic control system ini ya, yang pelayanan simpang-simpang dengan terkontrol tadi dengan sistem online itu, nanti kelemahannya itu pada jaringan. Nah ada kalanya jaringan down gitu, sehingga dia tidak bisa mantau kawan-kawan dari ruangan. Bahkan kawan-kawan dari ruangan dia bisa juga melakukan nanti peneguran ya, peneguran atau sosialisasi kepada pengguna di simpang-simpang jalan di Tabalong ini. Ya kalau kita semua itu menggunakan sistem online, tergantung dengan sinyal-sinyal dari provider dari online tadi gitu. Nah kadang-kadang dia down sehingga tidak bisa menyampaikan itu gitu. Nah, mungkin hal-hal seperti itulah yang saya kira kelemahan ya atau hambatan dalam pelaksanaan kita menggunakan sistem online ini gitu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, apa saja keuntungan dan kerugian dari penggunaan sistem transportasi atau sistem lalu lintas secara online Pak? Kalau keuntungannya ya tentu kita bisa memenuhi dari keinginan generasi milenial ini ya, keinginan mereka mau kepastian, mau cepat. Nah maka kita mau tidak mau harus mengikuti jadi perkembangan dari ilmu pengetahuan teknologi gitu ya, sehingga mempermudah bagi masyarakat. Kemudian kami juga dipermudah dengan sistem online ini, mempermudah kami tidak mesti harus turun ke lapangan lagi kan. Nah sebelumnya kawan-kawan harus turun ke lapangan, terus kan melakukan sosialisasi harus ke lapangan gitu. Kemudian kemacetan butuh waktu, kita harus ke lapangan lagi kan. Kalau sekarang enggak, ada macet dia tinggal tombol aja ditekan gitu, tekan waktu hijaunya jadi lama. Kalau sebelumnya nggak bisa, waktunya hijaunya misalnya 25 detik, ya detik aja nggak bisa ditambah-tambah karena di sistem manual kan. Kalau sekarang sistem online, dia di ruangan control roomnya dia cuma bilang tekan tombol diperlambat, lampu hijaunya diperpanjang, sehingga antrian di lapangan tidak ada gitu. Nah itu jelas sekali keuntungannya ya, baik dari sisi kami sebagai operator istilahnya, sebagai pemberi layanan, demikian juga bagi masyarakat. Mereka nanti tidak terjadi kemacetan yang harus lampu merahnya 2-3 kali baru kena hijau kan. Sekarang udah bisa, jadi itu satu ya. Nah kemudian kalau dari sisi kerugian, saya kira kerugian yang bisa ditimbulkan hampir ini ya, hampir tidak ada saya kira kerugian, yang malah lebih banyak menguntungkannya gitu. Dari penggunaan sistem. Iya. Nah barangkali kalau dengan sistem online ini ya, bagi orang-orang yang tidak bisa menyesuaikan gitu, saya kira ya kerugiannya itu bagi masyarakat dan generasi generasi, mereka tidak bisa menyesuaikan, masih menggunakan hal-hal manual. Saya contohkan misalnya ojek pangkalan ya. Ojek pangkalan tentu mereka akan tersisih gitu ya. Nah itu butuh istilahnya, butuh edukasi gitu ya. Yang butuh akselerasi kebijakan yang bisa mendukung mereka sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan ini gitu, dengan sistem yang online ini. Saya kira kerugiannya di situ.
bagi orang-orang yang tidak bisa menyesuaikan diri gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, barangkali dari kan namanya teknologi ini tentu akan sifatnya akan mengurangi dari kebutuhan personil, saya kira gitu ya. Nah tentu kalau yang manual biasanya kan lebih banyak ya istilah padat karya gitu ya. Lebih banyak orang yang terlibat di situ gitu ya, sehingga dari sisi orang bekerja lebih banyak gitu. Tapi kalau sistem online, sistem ini ya teknologi digital ini tentu akan mengurangi itu tadi, mengurangi kebutuhan orang tadi. Nah barangkali itu satu kelemahan ya, dua hal itu kelemahannya. Kalau hal keuntungannya saya kira banyak sekali. Nanti bisa saudara pelajari keuntungannya di mana aja gitu ya. Kalau kelemahannya itu tadi kecil ya. Satu, bagi orang yang tidak mampu menyesuaikan diri ya mengaplikasikan itu generasi lah terang gitu. Yang kedua adalah nanti ya itu tadi kekurangan pengurangan tenaga kerja kali ya, bahasa umumnya gitu ya. Mungkin seperti itu deh ya. Oke, baik Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih banyak atas jawabannya dan terima kasih banyak karena telah bersedia meluangkan waktunya menjadi narasumber pada kegiatan wawancara hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dalam wawancara kali ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan kita tentang sistem transportasi secara online, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Talaut. Baik Bapak, saya akhiri kegiatan wawancara pada hari ini. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.